Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Filsafat Terakhir. Pada pertemuan kali ini saya akan coba membahas tentang kerajaan Samudra Pasai. Namun sebelumnya sejenak saya ingin mendiskusikan tentang persoalan bagaimana kita mengkaji sejarah. Memang tidak semua orang dituntut untuk mempelajari sejarah, tetapi kadang-kadang sejarah itu menjadi suatu disiplin yang tidak bisa kita hindari, walaupun disiplin keilmuan kita yang fokusnya itu bukanlah ilmu sejarah. Contohnya misalnya ketika kita mengkaji tokoh, apalagi tokoh klasik, pastinya kita dituntut untuk sedikit banyak memahami sosiokultural sang tokoh yang kita kaji, sehingga itu menuntut kita untuk mempelajari sejarah. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Cak Nur misalnya dalam mengkaji tentang Ibnu Taimiyah, walaupun tidak menganalisa tentang sosiokultural Ibnu Taimiyah secara mendetail, tetapi setidaknya konstelasi keilmuan yang terjadi pada masanya itu tentu tidak bisa tidak untuk terkait dengan sejarah pada masa itu. Atau misalnya ketika kita mengkaji tentang pemikiran Hamzah Fansuri pada abad ke-15 atau 16, tentu kita sedikit banyak harus mengetahui tentang sejarah di Aceh. Bisa jadi misalnya keilmuan kita itu adalah keilmuan tasawuf, tetapi sejarah tasawuf juga perlu menjadi hal yang kita kuasai sedikit banyak. Persoalannya adalah ketika kita dituntut untuk mengkaji sejarah secara empiris, sebagaimana cara mengkaji sejarahnya para ilmuwan barat, maka dalam hal ini ada beberapa persoalan yang perlu kita pertanyakan kembali. Hal ini pernah dipertanyakan oleh Ali Hasmi. Misalnya kita mengkaji sejarah tentang sesuatu, itu dituntut untuk punya data empirik. Misalnya ada peninggalan batu nisannya atau peninggalan manuskripnya. Maka misalnya sejarah Perlak itu ditolak sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia karena tidak ditemukan bukti keberadaan nisan seperti yang ditemukan di Samudra Pasai. Karena mungkin bisa jadi pada masa Perlak itu belum ada budaya untuk membuat batu nisan ukiran seperti yang dilakukan di pada periode Samudra Pasai. Tetapi perlu juga untuk menjadi bahan kajian kita sebenarnya cerita masyarakat itu sebenarnya bisa juga menjadi suatu data untuk dimajukan sebagai bagian dari tawaran data untuk pengkajian ilmu sejarah. Tetapi sebagian para sarjana, khususnya mereka yang bergelut dengan ilmu-ilmu empirik yang menuntut sejarah itu harus sebagaimana ilmu positivis lainnya, maka cerita-cerita masyarakat pun agak kurang dipercaya. Sehingga misalnya kita ambil contoh sejarah masuknya Islam ke Nusantara, maka yang perlu untuk dijadikan mana yang lebih awal itu tentu harus adalah Islam pertama itu harus berada di Banda Aceh, karena disitulah nisan tertua yang kita temukan, yaitu nisan Kampung Pande tertahun 1007 Masehi. Kemudian yang kedua adalah nisan di Jawa Tengah. Selanjutnya adalah nisan di Pasai yaitu 1297, dan terakhir adalah nisan di Barus tertahun 1372. Ternyata tuntutan-tuntutan daripada
data-data empirik itu tidak hanya untuk kajian sejarah di Nusantara, sejarah-sejarah di daerah lain, atau bahkan yang berkaitan dengan tema-tema lain juga menjadi kurang diterima kalau kita tidak menggunakan pendekatan keilmuan yang positif. Misalnya saya ambil contoh, misalnya para peneliti Barat itu hanya mengambil contoh, hanya mengambil referensi dari karya-karya yang dari orang-orang alumni Barat saja. Misalnya apa yang dilakukan oleh Lombard, dia hanya suka menggunakan referensi-referensi dari orang-orang Barat saja. Paling kalau digunakan referensi dari orang-orang Indonesia, itu pun harus mereka yang alumni dari Barat. Misalnya dia gunakan naskah Hikayat Aceh yang ditranskripsi oleh T. Iskandar, atau studi tasawuf misalnya, itu hanya menggunakan umumnya dalam kajian-kajian tasawuf Asia Tenggara oleh para pemikir di Barat, itu hanya menggunakan Al-Atas atau referensinya Osman Bakar, yang mana mereka ini tentunya adalah alumni daripada Eropa. Tetapi kalau dikaji kenapa karya-karya daripada sarjana Indonesia sendiri itu kurang diperhatikan, sarjana alumni di Indonesia, universitas atau kampus-kampus yang ada di Indonesia maksudnya, itu menjadi kurang diperhatikan. Apakah kedisiplin keilmuan di sini itu kurang memenuhi kriteria ilmiah? Kita tidak perlu mengkaji itu. Kita bisa ambil contoh sebuah karya buku yang membahas tentang sejarah Islam awal yang sangat berpatokan pada kajian para ilmuwan studi Barat, yang berjudul Kontroversi Islam Awal. Dalam kajian di sini, itu referensi-referensi yang digunakan, rujukan-rujukannya itu sangat benar-benar menggunakan referensi-referensi yang dikaji oleh para orientalis, orang-orang Barat. Tetapi sebenarnya dalam kajian ini, dalam pengantarnya sendiri, dia sudah mengalami dikritik. Misalnya pernyataan bahwasanya nama Muhammad itu adalah nama yang dikonstruksi pada sejarah. Sebenarnya nama Muhammad itu sendiri bukan dirujuk kepada orang, tetapi pada sifatnya, itu dikritik karena sebenarnya sumber-sumber Barat juga ada yang mengatakan itu dari nama Muhammad sendiri. Kemudian selanjutnya referensi-referensi Timur juga sangat banyak yang mengatakan itu bahwasanya adalah nama Nabi. Ada kritik kedua, misalnya umur 40 tahun kerasulan itu sebenarnya bukan 40 tapi adalah mitos dalam rujukan referensi di sini. Tetapi dalam kajian-kajian para ilmuwan Timur dan Barat juga sekaligus ada mengakui bahwasanya kerasulan itu sebenarnya memang pada umur 40. Kemudian data-data lainnya misalnya mengatakan bahwasanya sehingga kita perlu melihat bahwasanya ketika Barat tidak punya data, itu kan bukan berarti faktanya tidak ada. Tetapi karena ini ilmu pengetahuan, maka ilmu pengetahuan terkadang power juga, tidak hanya melulu sebagai tertib metodologi. Ini sebagai contoh saja, karena memang ketika kita mengatakan bahwasanya sejarah itu dibentuk oleh kekuasaan, sejarah itu ditulis oleh para pemenang istilahnya, maka sejarah yang akan jadi rujukan kita, yang akan menjadi tema diskusi kita hari ini, yaitu sejarah tentang Samudra Pasai, juga sebenarnya tidak ada yang benar-benar objektif.
sejarah, data-data sejarah tentang Samudra Pasai sebenarnya semuanya serba simpang siur, karena yang menulisnya itu adalah manuskrip tentang data yang paling dianggap akurat tentang sejarah Samudra Pasai itu adalah Hikayat Raja-Raja Pasai. Sementara Hikayat Raja-Raja Pasai ini ditulis oleh orang-orang keturunan daripada Pasai, yang mana mereka bercerita tentang pemenangnya itu, yaitu dalam kontestasi besar yang telah dialami pada masa pembentukan kerajaan Samudra Pasai. Kenapa kita katakan pembentukan kerajaan Samudra Pasai itu mengalami kontestasi yang besar? Gejala-gejalanya banyak. Misalnya ketika kita mempelajari sejarah setelah pasca Perla, itu menuai sangat banyak problematika historisnya, sehingga ada pembentukan kerajaan Islam di Aceh Tengah, ada pembentukan kerajaan Islam di sekitaran Bener Meriah, ada pembentukan kerajaan Islam di Codgiri, sehingga lambat laun berdirilah sebuah kerajaan besar yang disebut dengan Samudra Pasai. Nah, Samudra Pasai sendiri pemaknaannya itu sangat simpang siur juga, penuh perdebatan akademik. Misalnya ada yang mengatakan samudra itu sebagaimana dikatakan alatas itu adalah berasal dari kata semut raya. Dia mengkaji bahwasanya ternyata semut raya itu, semut besar itu ada nyata, semut seukuran kucing itu adalah fakta, bukan mitos. Kemudian dan berbagai pendapat-pendapat lainnya, tapi saya sendiri melihat bahwasanya samudra itu sendiri adalah negeri samudra, kerajaan samudra. Sebelum berdirinya kerajaan, sebelum besarnya kerajaan Samudra Pasai, itu sudah ada kerajaan samudra yang melingkupi dari sungai Tanah Jambu Aye hingga sungai Bayun, Aceh Timur sekarang. Itu adalah negeri samudra. Sementara negeri Pasai itu melingkupi dari sungai Tanah Jambu Aye hingga sungai Bate Eli di Samalanga sekarang. Jadi ketika berdiri kerajaan Samudra Pasai, maka itu adalah penyatuan dua kerajaan, yaitu yang di negeri Samudra dan di negeri Pasai. Sementara asal nama Pasai itu sendiri ya nama sungai Pasai, Krung Pasai, yang ada di Gedung Pasai sekarang. Itulah cikal bakal munculnya istilah negeri Pasai. Kemudian dikatakan Merah Selu itu diislamkan. Tetapi sebenarnya itu adalah suatu kiasan kalau menurut saya. Karena memang Islam sudah ada sejak lama di negeri Pasai dan negeri Samudra, bahkan sejak Perla, bahkan ada yang mengatakan sejak Jempa. Tetapi ketika Merah Selu itu dilantik menjadi raja, maka dia dikatakan diislamkan. Sebenarnya terjadi suatu islamisasi secara simbolik, meskipun seseorang itu sudah Islam kiannya. Kemudian bisa juga kita katakan, misalnya ada beberapa pendapat yang mengatakan daerah A misalnya di Nusantara diislamkan oleh ulama dari Haramain, itu terjadi pada abad 18. Ada daerah B diislamkan oleh ulama dari Haramain pada abad ke-19 misalnya, ada istilah-istilah demikian. Datang membawa ajaran Islam misalnya, padahal itu sudah menuju abad 20. Itu sebenarnya adalah istilah-istilah untuk membuat islamisasi menjadi lebih bagus, yaitu misalnya adanya suatu gerakan dakwah. Padahal orangnya sudah memang muslim, tetapi ada gerakan dakwah, itu disebut mengislamkan. Itu hanya sebagai kiasan saja sebenarnya. Yang menarik adalah kenapa saya mengatakan tadi ada polemik besar untuk membentuk suatu kerajaan Samudra Pasai. Ada konflik, yaitu antara raja yang mapan di Samudra Pasai dengan raja yang ada di bagian selatan Pasai, di mana di sana ada raja yang bernama Maharaja Bakoi dengan muftinya itu adalah Syekh Abdul Jalil. Dia dikatakan sebagai penganut ajaran yang sesat.
yaitu ajaran wahdatul wujud. Saya kira penyesatan ini adalah fitnah politik, karena memang sejauh kita kaji memang wahdatul wujud itu bukan aliran yang sesat pertama. Yang kedua, ada fitnah bahwasanya Maharaja Bakoi itu ingin menikahi putrinya sendiri. Saya kira ini adalah sesuatu yang tidak mungkin, baik itu secara agama maupun secara budaya. Itu adalah sesuatu yang hanya sebagai fitnah. Saya kira fitnah ini disampaikan untuk menciptakan legitimasi politik yang ada untuk mengukuhkan kekuasaan di Samudra Pasai. Karena memang banyak cerita-cerita yang mengatakan memang daerah di selatan Pasai itu tidak mau tunduk kepada kerajaan Samudra Pasai. Meskipun Samudra Pasai itu sudah punya kekuasaan yang sangat luas, tetapi daerah di selatan, bisa jadi sekarang daerah Merah Mulia atau ke selatannya lagi, di daerah situlah orang-orang atau raja masyarakat di sana tidak mau tunduk kepada Pasai. Dan mungkin karena persoalan itulah mereka difitnah. Karena menggunakan fitnah dengan narasi persoalan agama itu menjadi lebih mudah untuk membuat masyarakat itu percaya. Seperti juga fitnah-fitnah yang dialami oleh ulama-ulama wahdatul wujud lainnya seperti Hamzah Fansuri dan Syekh Siti Jenar misalnya di Pulau Jawa. Perlu kita akui juga bahwasanya ketika menjadi sebuah kerajaan yang sangat besar, yang mana besarnya kerajaan adalah karena besarnya dermaga lautnya, sehingga dia menjadi tempat transit dan destinasi jalur sutra Selat Malaka, maka keagamaan juga menjadi sangat besar, keilmuan juga menjadi sangat besar di Pasai. Yang mana pada periode besarnya Samudra Pasai ini berdiri sebuah perguruan tinggi yang sangat besar yang disebut dengan Dayah Blang Pria. Di Dayah Blang Pria inilah banyak dicetak ulama-ulama besar. Bahkan ulama-ulama alumni daripada Dayah Blang Pria itu mengarang kitab-kitab yang banyak dalam bahasa Melayu. Lalu banyak orang di seluruh Nusantara datang berguru ke Pasai, dan mereka diajarkan ilmu agama Islam itu melalui bahasa Melayu dialek Pasai, sehingga Melayu dialek Pasai ini menjadi tersebar di hampir seluruh daerah di Nusantara, sehingga kontribusi bahasa dialek Melayu Pasai itu sangat besar dalam pembentukan bahasa Persatuan Melayu atau nanti berubah menjadi bahasa Indonesia akibat pengaruh daripada bahasa dialek Pasai ini. Satu hal lagi yang perlu kita kaji yaitu masalah gelar-gelar raja. Ada dikatakan bahwasanya pertama raja pertama adalah Malikus Saleh, selanjutnya adalah Malikus Zahir. Ada yang mengatakan bahwasanya Malikus Zahir itu duluan meninggal bahkan dibandingkan Malikus Saleh. Dan ternyata pada masa Malikus Zahir juga datang Marco Polo, pada Malikus Zahir juga datang Ibnu Battuta. Dan ternyata ada sumber yang mengatakan bahwasanya Malikus Zahir itu berjumlah 12 orang. 12 generasi raja itu namanya Malikus Zahir, karena itu adalah nama gelar. Sehingga kita dalam mengkaji sejarah, apalagi sejarah-sejarah kerajaan itu, tidak boleh terjebak oleh gelar, sehingga gelar itu kita anggap sebagai seorang sosok. Misalnya ketika Hamzah Fansuri memuji seorang raja bernama Said Al-Mukammil di Aceh Darussalam. Kalau kita rujuk Said Mukammil itu adalah kakeknya Iskandar Muda, maka periodenya itu sangat lebih muda, yaitu pada sekitar 1590-an, sekitar 1590-an Masehi. Sementara Hamzah Fansuri itu menurut temuan terbaru dia sudah meninggal pada tahun 1507. Jadi siapa yang disebut Said Mukammil ini? Maka itu adalah sebuah gelar. Adapun salah seorang ulama yang besar yang konon katanya diundang dari Persia untuk mengajar di Dayah Blang Pria, yaitu Dayah atau disebut dengan perguruan tinggi yang salah satu perguruan tinggi Islam terbesar di Asia Tenggara waktu itu, yaitu kakeknya Hamzah Fansuri, sehingga dapat dikatakan bahwasanya Hamzah Fansuri itu lahir dan besar di
Pasai menuntut ilmu itu di daerah Belang Pria, walaupun dia selanjutnya pergi menyebarkan agama ke daerah Singkil, lalu dia bertolak ke Timur Tengah, lalu ketika dia pulang dia menetap di Banda Aceh. Ulama lainnya yang diproduksi di daerah Belang Pria itu misalnya Samsuddin Al-Sumatrani yang merupakan penganut Wahdatul Wujud, yang menganut martabat 7 yang sebagaimana diajarkan oleh Syekh Fadlullah Burhanpuri. Kemudian ada juga seorang sunan dari Pulau Jawa yang menuntut ilmu di daerah Belang Pria, kalau tidak salah itu Sunan Giri. Ada juga menurut riwayat kalau tidak salah ini dari Muhammad Said, Syarif Hidayatullah yang juga adik daripada salah seorang Raja Pasai pada masa itu juga menuntut ilmu di daerah Belang Pria. Lalu Syarif Hidayatullah ini pergi merantau ke Timur Tengah untuk memperdalam ilmu sebagaimana alumni-alumni potensial daerah Belang Pria lainnya. Lalu ketika dia pulang, Pasai itu terjadi konflik, yang mana sehingga karena konflik dia hijrah ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama di sana. Menyebarkan agama juga bukan berarti Islam belum ada di Pulau Jawa pada waktu itu, tetapi untuk berdakwah di sana untuk memperdalam ilmu agama masyarakat. Kita ketahui bahwasanya Pasai itu adalah suatu yang sangat menarik dalam destinasi dagang, sehingga sangat digandrungi oleh para pedagang Portugis, selalu terus-menerus berusaha untuk menundukkan Pasai. Demikian juga Pasai juga terkena imbas daripada sumpah palapanya Patih Gajah Mada, sehingga kerajaan Pasai itu diserang. Walaupun banyak orang Aceh mengatakan kerajaan Pasai itu menang, tetapi menang kalah itu kan kalau dalam urusan politik siapa yang paling bagus dalam bernegosiasi, bukan berapa jumlah tentara yang ditaklukkan atau bagaimana. Sehingga kalau menurut saya melihat sendiri, sumpah palapa Patih Gajah Mada ini sendiri berhasil termasuk di Pasai. Terkait dengan Hamzah Fansuri sedikit, ketika Hamzah Fansuri mengatakan dianya itu mendapatkan wujud di tanah Syahrinui, saya kira tanah Syahrinui yang dimaksud inilah sebagai negeri Samudra Pasai, yang mana Syahrinui itu berdakwah ke Perlak. Perlak itu adalah negeri samudra. Kemudian ketika samudra itu menyatu dengan Pasai menjadilah Samudra Pasai, sehingga narasi untuk mengatakan tanah Syahrinui itu adalah tanah samudra juga, yang dianya juga adalah tanah Pasai, sehingga samudra dan Pasai adalah bersatu. Maka Syahrinui di sini adalah tempat lahirnya Hamzah Fansuri, yaitu Pasai sebagaimana saya katakan tadi. Bukan dianya itu berada di daerah Persia, bukan juga di daerah Thailand, dan bukan juga makna Syahrinui ini berorientasi pada makna spiritual. Saya kira kita padai dulu karena sudah terlalu panjang. Jangan bosan-bosan, kalau bisa di like dan subscribe. Billahi taufik wal hidayah. Kalau ada komentar boleh masukannya silahkan. Ini sejauh kajian saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.